Halo semuanya, kami dari kelompok 5 offering S1. Kali ini kami ingin menjelaskan tentang penggunaan air radiator yang mengandung etilen glikol dalam kendaraan. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Bima Aji Firmansyah, Diki Satria Marelo, Dimas Ramadan, Alfi Ardiansyah, Davin Al-Hafiz, dan Dita Muajir. Pertama, masuk ke pengertian yang akan dijelaskan oleh Dimas Ramadan. Jadi kita akan menjelaskan mengenai pengertian air radiator. Air radiator itu apa sih? Air radiator adalah cairan yang digunakan dalam sistem pendingin kendaraan untuk menyerap dan melepaskan panas dari mesin. Cairan ini biasanya berupa campuran air dan coolant atau antifreeze yang diformulasikan untuk meningkatkan efisiensi pendinginan, mencegah korosi, serta memiliki titik didih tinggi dan titik beku rendah. Oke, selanjutnya masuk ke bagaimana air radiator bekerja yang akan dijelaskan oleh Alfi Ardiansyah dan Bima Aji Firmansyah. Selanjutnya, bagaimana air radiator bekerja? 1. Mengalirkan panas dari mesin. Ketika mesin bekerja, suhu mesin meningkat karena proses pembakaran air radiator. 2. Sirkulasi air panas ke radiator. Air yang telah menyerap panas dari mesin dipompa ke radiator oleh water pump. 3. Pelepasan panas di radiator. Dalam radiator, air panas mengalir melalui saluran-saluran kecil yang dikelilingi oleh sirip-sirip logam. Selanjutnya ada kipas radiator atau fan, membantu percepatan pendinginan dengan meniupkan udara melalui radiator. Yang keempat, air mendingin dan kembali ke mesin. Setelah suhu air menurun, air kembali disirkulasikan ke mesin untuk menyerap panas lagi. Proses ini berlangsung secara terus-menerus selama mesin bekerja. Kelima, peran coolant. Cairan pendingin atau coolant yang dicampur dengan air memiliki titik didih lebih tinggi dan titik beku lebih rendah daripada air biasa, sehingga lebih efektif dalam mencegah overheating dan pembekuan di suhu ekstrim. Yang keenam, reservoir dan pengisian ulang. Radiator dilengkapi dengan tangki cadangan atau reservoir untuk menampung kelebihan cairan saat memulai akibat panas. Saat mesin ulangi, aku nyebut keenam. Yang keenam, reservoir dan pengisian ulang. Radiator dilengkapi dengan tangki cadangan atau reservoir untuk menampung kelebihan cairan saat memuai akibat panas. Saat mesin mendingin, cairan dari reservoir akan kembali ke radiator untuk menjaga volume tetap stabil. Selanjutnya masuk ke fungsi air radiator yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama, mencegah overheat. Fungsi utama dari air radiator adalah untuk menjaga suhu mesin agar tidak terlalu panas. Kedua, menghambat pembekuan. Di daerah dengan suhu rendah, etilen glikol berfungsi sebagai antifreeze, mencegah coolant membeku dan memastikan aliran yang baik dalam sistem pendinginan. Yang ketiga, mencegah korosi. Kandungan tertentu dalam air radiator juga membantu mengurangi korosi pada komponen logam mesin, memperpanjang umur sistem pendinginan. Selanjutnya masuk pada materi terakhir yaitu komposisi kimia dalam air radiator yang akan dijelaskan oleh Davin Al-Hafiz dan Dita Muajir. Saya akan menjelaskan tentang komposisi. Yang pertama ada ethylene glycol atau EG, kodenya itu C2H602, yang merupakan senyawa organik yang paling umum digunakan di dalam air radiator. Ethylene glycol memiliki sifat mudah larut di dalam air, tidak berwarna dan tidak berbau. Selanjutnya ada kandungan EG di dalam air radiator, berfungsi untuk meningkatkan titik didih dan menurunkan titik beku. Air biasa mendidih pada 100 derajat Celcius, sedangkan air radiator yang mengandung ethylene glycol dapat mencapai titik didih sekitar 127 derajat Celcius. Selanjutnya saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang etilana glikol. Etilana glikol memiliki nama IUPAC yaitu 1,2 etanadiol. Senyawa etilana glikol ini termasuk senyawa alkohol, dan senyawa ini sudah sering digunakan pada industri-industri pabrik seperti fiber polyester buat plastik dan polietilena tereflatat atau PET yang biasa digunakan pada botol-botol plastik. Dan sudah lama senyawa ini dipakai untuk bahan campuran pendingin mesin karena titik bekunya yang sangat rendah dan titik didihnya
yang lebih tinggi daripada air. Etilana glikol ini berwarna bening dan juga rasanya manis dan sedikit kental. Dan etilana glikol ini mendidih pada suhu 190 derajat Celcius atau 388,4 derajat Fahrenheit. Penggunaannya paling umum adalah sebagai anti beku otomotif atau antifreeze. Larutan etilen glikol dan air dengan perbandingan 1:1 mendidih pada suhu 129 derajat Celcius dan membeku pada min 30 derajat Celcius atau min 34,6 Fahrenheit. Etilen glikol berfungsi sebagai pendingin yang sangat baik pada radiator otomotif dan biasanya dilarutkan dengan air. Etilen glikol sangat beracun. Hewan atau manusia yang meminum larutan tersebut akan menjadi sangat sakit dan dapat mati. Masuk ke sifat etilana glikol. Rumus kimia dari etilana glikol yaitu C2H6O2. Massa molarnya 62,07 gram mol min 1. Penampilannya cairannya yang berwarna bening. Densitasnya 1,1132 gram per cm kubik. Titik leburnya min 129 derajat Celcius. Titik didihnya 1973 derajat Celcius. Dan dia mudah dapat bercampur dalam air dan mudah larut pada hampir semua pelarut organik. Yang nomor 2 ada diethylene glycol (DEG). Senyawa ini juga digunakan dalam beberapa produk coolant sebagai alternatif EG. DEG memiliki titik didih yang lebih tinggi yaitu 245 derajat Celcius dan titik beku yang lebih rendah yaitu min 10,4 derajat Celcius dibandingkan EG sehingga dapat memberikan stabilitas suhu yang lebih baik. Yang ketiga ada air murni. Air demineral atau aqua destillata sering dicampurkan dengan etilen glikol untuk membentuk larutan pendingin yang efektif. Perbandingan campuran ini dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan iklim dan spesifikasi kendaraan. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil adalah etilen glikol banyak dipakai dalam air radiator kendaraan karena memiliki titik didih yang tinggi dan titik bekunya yang lebih rendah dari air tok, sehingga kendaraan tidak mudah overheat maupun freeze. Mohon maaf jika ada kesalahan dari penjelasan kelompok kami. Jika ada saran, tulis di kolom komentar. Mungkin segini saja penjelasan dari kami, kelompok 5 offering S1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.